Shalom jemaat, kembali kita bertemu di dalam seri pembinaan Kompas, konten pembinaan Hosana. Untuk sesi hari ini saya Mingkwang dan juga ditemani Ezer. Ya. Dan pembicara kita Pak Chandra Gunawan. Selamat. Hari ini topik kita sangat menarik, yaitu inkarnasi Yesus. Hari ini juga sudah ada 3 pertanyaan yang sangat menarik yang akan kita diskusikan bersama. Ya, betul. Untuk itu kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan pertama, yaitu bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia juga adalah Allah pada saat yang bersamaan? Ya, ini adalah pertanyaan yang menarik sekali. Kita mencoba untuk memikirkan kemungkinan mengenai bagaimana seseorang seperti Yesus dia bisa memiliki 2 natur pada saat yang sama. Nah, tentu kita harus melihatnya dari 2 segi. Pertama, jikalau kita mencoba bertanya, apakah mungkin seorang manusia bisa menjadi Allah pada saat yang bersamaan bahwa dia adalah manusia juga? Maka jawabannya tentu tidak mungkin. Karena manusia adalah makhluk terbatas, Allah tidak terbatas. Sehingga kalau manusia menjadi Allah tidak mungkin. Starting point-nya adalah manusia. Nah, jadi kalau Yesus adalah manusia saja, dia tidak akan pernah bisa menjadi Allah. Karena ciptaan tidak pernah bisa menjadi pencipta. Hanya persoalannya adalah di dalam Alkitab kita ternyata melihat bahwa Yesus itu ada sebelum dia ada dalam dunia. Dia adalah Allah anak. Dia adalah Allah anak yang datang ke dalam dunia berinkarnasi. Nah, sekarang hanya pertanyaannya adalah apakah bisa Allah menjadi manusia? Nah, kalau manusia menjadi Allah tidak bisa. Ya. Tapi kalau Allah jadi manusia, kira-kira apakah bisa? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Mungkinkah Allah menjadi manusia? Kalau manusia jadi Allah, jelas nggak mungkin. Tapi kalau Allah jadi manusia? Kita percaya bahwa Allah itu adalah maha kuasa. Jadi apapun yang dilakukan Allah tidak ada yang mustahil. Oke. Jadi bagi saya Allah mungkin menjadi manusia. Iya. Nah, itulah sebabnya maka pertanyaan tadi betul sekali bahwa kalau kita melihat Yesus hanya sebagai manusia, jawabannya tidak mungkin kita bisa menerima bahwa dia adalah Allah sekaligus manusia pada saat yang sama. Tapi kalau dia adalah Allah dan kita percaya Allah berkuasa, Allah mampu melakukan apapun juga. Nah, Allah yang berkuasa tidak mungkin tidak bisa tidak jadi manusia. Dia tidak bisa menjadi tidak Allah, itu nggak mungkin. Karena Allah selamanya adalah Allah. Tetapi Allah menjadi manusia itu sesuatu yang sangat bisa terjadi. Itu karena kemahakuasaan dia, natur dia sebagai sosok yang mampu melakukan apapun juga, kecuali sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Nah, begitu Pak Mingwa. Jadi poinnya karena Allah adalah maha kuasa, maka Iya. dia mampu melakukan, Iya, termasuk menjadi manusia. betul. Nah, Betul. kalau begitu muncul pertanyaan berikut. Kalau memang Yesus adalah Allah, nah pada saat Yesus menjadi manusia, dia kan di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah. Iya. Nah, bagaimana jadi Iya. ceritanya nih? Iya. Bahwa Yesus berdoa kepada Allah, sementara tadi kita sudah terima, oke, dia sanggup menjadi Allah. Dia sanggup menjadi manusia. Iya. Jadi waktu dia menjadi manusia nih, dia berdoa kepada Allah. Iya. Jadi apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Iya. Nah, Oke. Nah, ini pertanyaan yang juga penting gitu ya, karena ini kita berbicara soal konsistensi di dalam logika kita begitu ya. Kalau dia adalah Allah, dia berdoa kepada Allah, maka dia berdoa kepada dirinya sendiri, kan demikian. Nah, maka di dalam kita membicarakan mengenai jati diri pribadi Yesus sebagai Allah, kita juga tidak boleh melupakan relasi Yesus dengan Allah Tritunggal. Nah, jadi itu terkait sekali bahwa
waktu kita berbicara soal Allah, salah satu komponen utama dalam ajaran Tritunggal adalah bahwa Allah itu Esa. Tapi ketika kita berbicara tentang pribadi dari Allah Tritunggal, nah maka kita berbicara bahwa Allah yang Esa itu ternyata menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, ya, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi ketika Yesus berdoa, nah maka dia berdoa kepada siapa? Nah, maka kita tidak cukup berkata bahwa dia berdoa kepada Allah. Tetapi konsep yang lebih lengkap adalah dia berdoa tentu saja kepada Allah Bapa. Yaitu pribadi yang berbeda dengan dirinya sendiri, sama seperti ketika Tuhan Yesus dia disalibkan. Mungkin Pak Mingguang masih ingat apa yang Tuhan Yesus teriakkan ketika dia disalibkan. Ya Allah, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, nah dia berteriakkan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jelas dia tidak mungkin berteriak kepada dirinya sendiri. Dia berteriak, dia memanggil Allahku, Allahku. Nah, walaupun istilah dia menggunakan sama Allah, tetapi yang dirujuk adalah pribadi Bapa, seperti yang tadi Pak Mingkuang katakan. Nah, jadi dalam konteks ini maka Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri, tetapi dia berdoa kepada pribadi Bapa. Nah, hanya pertanyaannya sekarang adalah begini. Nah, kalau memang Yesus itu dia berdoa kepada pribadi Bapa misalnya. Nah, hanya pertanyaan saya kepada Bapak, pernahkah Bapak menemukan Yesus berdoa kepada pribadi Roh Kudus? Sepengetahuan saya kayaknya tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Iya. Atau Bapak mau mencoba menjelaskan kenapa Yesus tidak berdoa kepada Roh Kudus tapi berdoa kepada Bapa? Ya karena di dalam tadi Pak Pendeta sebutkan ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Nah, mungkin di dalam satu kesatuan Anak dengan Roh Kudus, Iya. Yang saya ingat doa Tuhan Yesus adalah ketika dia mau ditangkap begitu, dia berdoa di Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Memang tidak disebutkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Iya, betul. Nah, jadi waktu kita membicarakan Allah Tritunggal, kita tidak boleh melupakan bahwa ketiga pribadi itu punya role yang berbeda-beda. Gitu. Dan jadi Bapa adalah pribadi yang mengutus Yesus. Gitu ya. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki role diutus oleh Bapa dan Yesus untuk menolong manusia supaya bisa percaya kepada Yesus dan percaya kepada Bapa. Nah, jadi role-role itu tidak bisa begitu saja ditumpang tindihkan begitu. Nah, jadi Yesus adalah Anak. Ketika Anak meminta, dia meminta kepada siapa? Ya tentu harus kepada Bapaknya. Nah, jadi role-role itulah yang membuat kenapa Yesus tidak berdoa kepada Roh Kudus, karena memang Bapa lah yang bahwa Yesus adalah Anak dan Bapa dan Allah Bapa yang mengutus dia begitu. Nah, jadi begitu kurang lebih waktu kita membicarakan mengenai bagaimana kita harus memahami doa ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Oke. Ya. Tapi begini Pak Chandra, Yesus juga pernah berkata bahwa Bapa lebih besar dari dirinya. Ya. Nah, bagaimana kita orang percaya ini untuk memahami konsep bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus itu sendiri? Iya, betul. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan dan juga teks itu diambil dari teks Yohanes, banyak membingungkan orang-orang Kristen sehingga sebagian orang berpikir bahwa Yesus itu lebih kecil daripada Bapa, berarti Yesus tidak setara dengan Bapa, berarti kita nggak boleh menyamakan Yesus dengan Bapa. Padahal waktu kita mempelajari ajaran tentang Allah Tritunggal, nah tadi saya sudah menyebut bahwa yang pertama Allah adalah Esa, kedua Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tapi ada komponen ketiga dari ajaran Allah Tritunggal yang sangat signifikan, yaitu bahwa ketiga pribadi itu setara.
Nah, ini membuat kita kemudian berpikir harus mencari belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Yesus berkata Bapa lebih besar dari dirinya. Nah, dalam hal ini maka penting sekali kita bisa membedakan antara natur dengan role atau peran, begitu ya. Coba saya tanya kepada Pak Mingkwang, misalnya begini. Kalau misalnya Bapak katakanlah disuruh oleh orang tua Bapak misalnya, begitu ya. Nah, orang tua Bapak menyuruh Bapak melakukan sesuatu misalnya. Bapak akan melakukan yang disuruh itu baik misalnya ya, Bapak akan melakukan itu. Iya, karena kan orang tua yang suruh ya. Umumnya anak yang normal yang patuh pada orang tua dia akan ikut ya. Oke. Lalu kalau Bapak menyuruh orang tua bisa nggak? Bapak Misalnya Pak Mingkwang menyuruh orang tua Bapak melakukan sesuatu sama seperti seperti orang tua menyuruh Bapak. anak menyuruh orang tua maksudnya ya. Iya, begitu. Iya, bisa aja, mungkin cuma segan aja. Iya. Tapi normalnya kan jarang ya. Iya. Nah, pertanyaannya begini. Waktu katakanlah orang tua Pak Mingkwang menyuruh Pak Mingkwang melakukan sesuatu, Pak Mingkwang melakukan itu. Nah, apakah secara natur Bapak lebih rendah daripada orang tua Bapak? Bapak karena disuruh harus tunduk melakukan, maka kalau orang tua Bapak sepenuhnya manusia, Bapak gara-gara harus taat kepada apa yang orang tua katakan, Bapak naturnya setengah manusia gitu. Enggak kan? enggak. Nah, waktu kita berbicara, waktu Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, nah dia bukan bicara soal natur, berbicara soal roh, begitu. Nah, jadi Bapa adalah pribadi yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Nah, sehingga apapun yang Yesus lakukan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Nah, dalam konteks ini, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada dia, bukan berarti naturnya lebih tinggi daripada Yesus. Tetapi otoritas Bapa. Kenapa? Karena dia Bapa dan Yesus adalah anak. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini, otoritas Bapa yang mengutus dan Yesus harus mentaati. Nah, dari sudut otoritas, maka Yesus tunduk kepada Bapa. Tetapi tidak berarti secara natur Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, sama seperti yang tadi saya contohkan, begitu. Seorang anak disuruh oleh orang tuanya harus menurut karena orang tuanya memiliki otoritas lebih besar, tetapi tidak berarti bahwa anaknya separuh naturnya dari orang tuanya. Nah, itu dua hal itu contoh yang kita bisa lihat untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, kurang lebih demikian, Pak, untuk memahami pertanyaan mengenai pernyataan Tuhan Yesus bahwa Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus. Iya, perbincangan yang cukup menarik, tapi waktu kita terbatas sekali nih Pak Mingkwang. Iya. Mungkin bagi jemaat masih banyak yang ingin bertanya atau pemirsa lainnya, silakan komen saja di kolom komentar YouTube channel kami dan nanti kita akan langsung berdiskusi dengan Pendeta Chandra Gunawan. Baiklah, saya Ezer dan juga Pak Mingkwang, juga Pak Pendeta Chandra undur diri. Kita jumpa lagi dalam program Kompas Iman berikutnya. Shalom. Shalom.